Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Arta Pamungkas dengan NPM 210320101079. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya tentang mata kuliah manajemen Big Data, yaitu tentang analisis dengan data mining, algoritma Cummins, clustering penjualan air bersih perusahaan di Indonesia tahun 2019 hingga 2023. Untuk latar belakang, jadi dengan pemanfaatan data, itu kita dari data tersebut dapat diolah dan data tersebut bisa diambil dari salah satu badan yang ada di Indonesia, yaitu Badan Pusat Statistik, tentang jumlah pelanggan perusahaan air bersih di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023 atau 5 tahun ke belakang, yang akan digunakan untuk menganalisis tingkat jumlah pelanggan dengan pengelompokan provinsi dengan memanfaatkan data mining algoritma Cummins. Nah, dari hasil analisis ini dapat digunakan referensi untuk pemerintah agar dapat memperhatikan penyebaran distribusi air bersih ke beberapa daerah di Indonesia dengan merata dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Nah, dan juga banyak beberapa perusahaan yang telah menyediakan air bersih, namun masih beberapa atau tidak semua perusahaan air bersih itu dapat menyalurkan ke semua wilayah yang ada di provinsi tersebut. Nah, maka dengan itu, dengan data mining Cummins clustering, ini nanti dapat diketahui pengelompokan provinsi yang memiliki jumlah pelanggan dengan jumlah pelanggan perusahaan yang tinggi, jumlah pelanggan perusahaan yang sedang, dan jumlah pelanggan perusahaan yang rendah. Sehingga dapat diketahui juga lokasi di suatu provinsi itu membutuhkan pembangunan perusahaan untuk menyuplai pasokan air bersih, kebutuhannya juga dapat dilihat. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu bagaimanakah penerapan data mining algoritma Cummins clustering pada jumlah pelanggan perusahaan air bersih di Indonesia tahun 2019 hingga 2023. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri itu mengetahui peran data mining algoritma Cummins pada studi kasus ini, dan juga untuk mengetahui jumlah tingkat pelanggan perusahaan dengan golongan tinggi, sedang, hingga rendah. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui provinsi yang masih membutuhkan pasokan air bersih atau yang masih tergolong di dalam kategori rendah, seperti itu. Nah, untuk batasan masalahnya sendiri, yaitu peneliti hanya mengambil rentan waktu 5 tahun ke belakang, dan untuk peneliti itu akan mengolah data dengan jumlah yang ada di provinsi pada saat tahun 2019 hingga 2023, yaitu sebanyak 34 provinsi. Nah, untuk tinjauan pustakanya sendiri, terdapat pengertian air bersih di mana sumber daya berbasis air ini bermutu baik dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian untuk kebutuhan air bersih tersendiri ini selalu menjadi persoalan atau keterbatasan sumber air bersih di suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, sangat penting diperhatikan dalam ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut di suatu wilayah agar dapat mendukung kehidupan masyarakatnya. Kemudian ada pengertian dari Big Data sendiri, itu merupakan sekumpulan dataset yang besar dan kompleks sehingga sulit untuk diolah, tapi dengan manajemen bisnis data konvensional atau aplikasi pemrosesan data tradisional, sehingga
harus dengan memanfaatkan cara yang modern seperti itu. Nah, untuk data mining. Data mining itu merupakan pengetahuan di dalam database yang diproses untuk menemukan pola dan teknik statistik matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi pengetahuan dari database tersebut. Dan ada clustering, yaitu metode yang digunakan membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditentukan sebelumnya. Jadi untuk clustering sendiri ini yang dimaksud adalah golongan dari jumlah pelanggan perusahaan yang ada air bersih tersebut. Itu nanti dikelompokkan dalam 3, yaitu dalam kategori tinggi, sedang, dan juga rendah. Seperti itu. Untuk variabel penelitiannya sendiri, yang pertama ada variabel bebas, di mana variabel bebas ini tidak terpengaruh oleh variabel lain. Jadi variabel bebasnya adalah jumlah pelanggan, dan variabel terikat ini merupakan mempengaruhi variabel bebas. Mohon maaf, dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan untuk variabel terikatnya pada studi kasus ini adalah jumlah tingkat provinsi. Nah, untuk flowchart-nya sendiri, ini diawali dengan mulai, kemudian studi pustaka, dan studi lapangan. Studi lapangan ini mulai dari studi pustaka. Studi pustaka ini yang sudah saya jelaskan tadi, atau studi literatur atau tinjauan pustaka. Kemudian untuk studi lapangan ini dilakukan di web dari Badan Pusat Statistik di Indonesia dengan memanfaatkan data historis yang telah disediakan. Untuk rumusan masalahnya sudah saya jelaskan, tujuan praktikumnya, tujuan dari penelitian ini juga sudah saya jelaskan, dan identifikasi variabel, yaitu ada variabel bebas dan terikat tadi. Dan untuk pengumpulan data ini dilakukan dengan data historis jumlah pelanggan perusahaan air bersih di Indonesia mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Lalu pengolahan data dilakukan data mining algoritma K-means clustering dengan memanfaatkan Microsoft Excel, software RapidMiner, dan juga Orange. Seperti itu. Nah, kemudian didapatkan hasil yang valid yang akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran hingga selesai. Sekian dari presentasi saya untuk bab 1 hingga bab 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.